Nah itu dia, salah satu keunikannya orang pelari ultramaraton itu, di satu titik lo akan ngerasa deket banget sama Allah. Kita harus atur waktu kita, pokoknya 40 jam harus finish. Nah kita boleh atur, jadi ketika waktu sholat datang, ya kita sholat, kalian kita recharge energi ya, kita makan, habis itu kita lari lagi. Yang penting target gue sebenarnya adalah gue bisa finish. Gue sekarang mungkin badan gue nggak kuat, tapi gue punya Allah yang maha kuat. Pasti gue bisa finish. Gue selalu ngomong gitu, Allah akan bantu gue. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Ngosan, ngobrol santai. Halo teman-teman dimanapun lo berada, kembali lagi bersama gue Adit Okto, dan tentunya masih di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Nah alhamdulillah pada kesempatan di hari ini kita sudah kedatangan coach siapa nih? Lo penasaran kan coach siapa? Langsung aja gue sambut Coach Berry. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Bisa dipanggil Coach Berry atau Bang Berry, tapi lebih disapa Coach Berry. Coach, mungkin orang-orang yang belum kenal lo nih lebih banyak taunya kan lo nih suka lari, atau mungkin lo suka bikin komunitas yang orang tuh udah tahu TBR, The Bird Runners. Tapi di balik itu semua kan di belakangnya kan lu kalau salah pernah gemuk juga ya, kayak gue juga kan. Pernah gemuk. Terus gimana tuh Coach Berry, ibaratnya dari lo kepikiran kenapa olahraga yang dipilih tuh lari? Pertama kali kan banyak basket, ada berenang, ada berkuda, ada memanah. Nah dari sekian banyak olahraga itu kenapa yang dipilih tuh lari, Coach Berry? Oke. Jadi yang dulu gue pernah gemuk banget. Gemuk banget. Kemudian dulu olahraga pertama gue itu bukannya lari itu. Apa tuh Pak? Sebelum lari itu gue panahan. Panahan, terusnya juga gue ikut relawan latihan angkat-angkat perahu tuh. Ternyata cedera lah di tangan. Kalau pemanah kan udah nggak bisa dipakai lagi kalau cedera. Udah akhirnya cuti lah, minta sama coachnya itu cuti. Bingung tuh. Mau olahraga apa lagi ya? Akhirnya kayaknya olahraga yang nggak usah nungguin temen, nggak usah peralatan khusus segala macam, ya cobain lari deh. Gitu. Akhirnya coba lari, ternyata keterusan. Sampai segini ya, Coach Berry badannya. Gemuk banget. Jadi gemuknya itu gue ngerasa banget kegemukan ketika waktu itu ada acara naik gunung. Naik gunung. Wah itu engap banget. Jadi pas turun aja itu ngerasa capek banget dan kayaknya gue bakal sakit nih sebentar lagi saking kegemukannya. Terusnya naiknya berat, turunnya juga ngerasa udah pegel semua. Dari situ gue juga ngerasa wah kayaknya emang harus ngurusin badan nih gitu. Pernah dari rumah kantor lari gitu? Pernah. Pernah. Jadi awal gue lari, gue ngasih motivasi nih. Kalau gue bisa lari 30 hari full, artinya setiap hari gue nggak ada jeda gitu. Lari terus, gue akan kasih reward nih. Gue bakal beli sepatu yang mahal, gue mikirnya gitu. Akhirnya gue coba tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, sepekan gue lari gue cedera. Karena memang gue udah niat banget mau 30 hari lari gitu untuk bikin habit dalam kehidupan gue. Ya udah gue paksa tetap lari gitu. Cuma larinya jadi lebih pelan segala macam gitu. Dan setelah 1 bulan gue lari, itu berat badan gue langsung kurus banget. Jadi langsing. Berapa berat badannya awal-awalnya? Itu gue pernah sekitar 85-an seingat gue sih. 85? Terus pekan lari turun. Berapa kilo? Sepekan lari itu turunnya sampai 4 kilo. 4 kilo? 81 jadi? Iya. 81. Sebulan itu total kalau nggak salah hampir 10 kiloan. Seingat gue ya. Dan itu sebenarnya sih nggak boleh sejauh itu kalau mau nurutin berat badan ya. Karena waktu itu kan nggak tahu caranya ya. Ya udah lari aja lah. Ternyata memang efeknya
besar banget, langsung singset. Jadi dulu nggak segini ya badannya. Dulu lebih langsing lagi waktu sering rest segala macam itu lebih langsing. Sekarang berat sekitar 72. Dulu paling rendah itu bisa 66, 68. Itu yang paling ideal sih kalau ikut race atau event itu enteng banget. Berarti coach olahraga yang paling cepat bakar lemak adalah lari ya? Lari paling efektif ya untuk Tapi bakar lo lemak. jangan lari dari kenyataan. Larinya dalam kehidupan aja yang asli. Gitu. Lo kayaknya harus coba. Coba. Beneran. Nanti gue sama Bacun akan mencoba lari. Ayo kita lari Cun. Jadi lari itu sebenarnya adalah basic dari olahraga apapun. Lo mau main bola, mau main basket, mau apapun itu, tinju segala macam itu perlu basic endurance untuk ngasih endurance kita. Pasti mereka harus lari. Kemudian lari itu sebenarnya olahraga yang spesifik untuk melatih kardiovaskular. Itu untuk melatih otot jantung dan otot paru-paru. Itu kan sumbernya apa ya istilahnya itu jantung Kekuatan. itu untuk memompa darah, sirkulasi, terusnya paru-paru itu untuk dapetin oksigen gitu. Jadi kalau itunya benar nih, paru-paru jantungnya kuat, insya Allah yang lain akan kuat juga, ototnya akan terbentuk. Nah, habis itu masih kerja ya, coach ya di salah satu institusi. Nah, itu selama sebulan lari terus tuh. Lari terus, dan gue pernah ditugasin keluar kota. Dan karena waktu itu komitmen itu harus selesai 30 hari untuk dapetin reward tadi kan. Gue sempetin ketika udah mulai lari sekitar 1 tahun, akhirnya coba untuk lari ultramaraton istilahnya. Ultramaraton itu larinya di atas 50 km. Lari paling jauh gue itu 169 km dari Wonosobo, Dieng sampai Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu berarti nggak sih coach Berry? Itu jadi kita dikasih waktu sekian jam selesai. Kalau nggak selesai artinya kita DNF, do not finish, nggak finish. Kita harus atur waktu kita, pokoknya 40 jam harus finish. Nah kita boleh atur, jadi ketika waktu sholat datang ya kita sholat, kalian kita recharge energi ya, kita makan, habis itu kita lari lagi gitu. Nah cuma waktu itu gua nggak sempat tidur waktu itu. Nggak sempat tidur? Iya, jadi istirahat, makan, sholat aja. Karena takut nggak finish waktu itu, jadi mepet banget. Itu Karena apa nggak ngeblank gitu, pikiran nggak ngeflag gitu, coach? Kalau nggak kan bingung ya. Buat teman-teman nggak tidur lari, coba lo nggak tidur lari, pasti kan ngeblank pikiran dan agak kemana-mana pikiran. Kayak lo mau main bola nih, nggak tidur kan bisa bingung tuh coach. betul. Jadi gimana cara mensiasatinya itu coach? Nah itu dia, salah satu keunikannya orang pelari ultramaraton itu, di satu titik lo akan ngerasa deket banget sama Allah. Contohnya? Contohnya gini, di atas 100 km itu lo udah akan ngerasa bahwa tubuh lo itu sebenarnya kayaknya nggak kuat nih. Tapi karena lo yakin, kalau gue nih afirmasinya ke diri gue sendiri, Allah maha kuat. Gitu, Allah akan bantu gue nih. Gue sekarang mungkin badan gue nggak kuat, tapi gue punya Allah yang maha kuat. Pasti gue bisa finish. Gue selalu ngomong gitu, Allah akan bantu gue. Benar di situ. Kalau udah 100, udah apalagi udah 150, itu badan udah rasanya nggak kuat. Ya lo bilang itu ada apa ya? Oleng gitu. Tapi disitulah lo ngerasa deket. Berarti takut kita diuji ya, coach. Iya betul. Di saat itu lo ngerasa deket banget sama diri lo bisa ngobrol sama diri lo, dan lo ngerasa pasrahnya itu pasrah banget. Tawakalnya udah gue serahin aja sama Allah, Allah pasti bantu gue mikirin gitu. Walaupun kadang udah kaki, udah kram itu? Udah kram pasti. Masya Allah. Tuh, yang 169 km lo mau cobain aja. Gua jangan dulu. 5 kilo dulu gue dicoba, 5 kilo dulu coba. Kok tapi ada gak sih saya menjadi daya tarik lo, kenapa lo bisa menerima tantangan itu 169 kilo? Apa mungkin emang dari lo sendiri gue ingin menerima tantangan ini, ingin membuktikan sebagai emang pelari terkuat, atau mungkin pelari apa gitu di kalangan yang kita yang udah pada ngaji coach, atau gimana? Benar-benar trigger yang mendorong untuk mengikuti itu apa ultramaraton ya? Ya ultramaraton. Ya. Gimana tuh coach? Ya emang kalau gue sih ngeliat, gue spesialisnya di sana, di endurance, di lari jarak jauh gitu, bukan yang lari cepet 5 kilo atau 100 meter gitu, enggak.
gue lebih seneng ke arah sana. Jadi gue juga pernah 100 km di gunung tuh, 4 gunung. Gue pernah, iya di gunung. Kalau lari datar mungkin mending ya. Ini gunung itu. Gue pernah 100 km. Motivasi gue itu awalnya gue coba-coba 5 kilo ikut event, oh bisa. 10 kilo bisa, 21 kilo bisa, 42 kilo. Udah ngerasa nih full maraton tuh 42 kilo. Apalagi ya? Nyoba sesuatu yang baru deh. Ultra maraton. Waktu itu pertama kali gue ikut lari dari Tugu Monas Jakarta sampai Tugu Kujang Bogor. Terus lo apa yang ngerasain tuh? Gue ingat banget waktu itu startnya itu asar. Jadi pada asar kita lari. Waktu itu malam tahun baru ingat gue. Saat itu hujan gede banget, Jakarta banjir, dan gue lari, lewat Pancoran ke arah Kalibata, Cibinong sampai malam itu gue lari inget. Oke, sekitar jam 10 atau jam 11 gue finish di Bogor. Itu hari berapa tuh coach? Waktu itu nggak juara. Nggak juara. Yang penting target gue sebenarnya adalah gue bisa finish gitu. Itu adalah pencapaian gue gitu. Yang penting gue bisa finish. Karena itu kan pertama kali gue ikut event itu. Nah akhirnya itu nyangka nggak tuh coach? Akhirnya dari hobi lo yang lari, alhamdulillah dengan izin Allah sekarang bisa menghasilkan cuan kan? Nggak secara langsung bisa kayak gitu kan? Ya semua di situ kan. Buat teman-teman jadi mungkin yang hobinya masak atau hobinya traveling itu bisa juga dijadikan cuan juga kan coach? Betul. Nah hobi gimana yang pandangan? dibayar. Iya, coach Berry gimana nih? Dari hobi yang lari lama-lama sekarang kan bisa mempunyai komunitas beard yang akhirnya punya 12 chapter ya sekarang ya coach ya? 12 chapter. Dan juga di Saudi ya coach. Di Saudi ada. Masya Allah, itu kan nggak mungkin disangka sama lu juga kan coach awal pertama kali. Nah itu buat teman-teman kadang-kadang yang serba maunya instan, tapi kan butuh proses coach. Betul. Nah gitu dia. Nah akhirnya gimana menurut pandangan coach Berry sendiri yang tadinya nggak diduga, yang tadinya sampai sepekan sini sakit kakinya, akhirnya jadi sekarang kuat nih larinya, alhamdulillah dengan izin Allah. Ya sekarang mendatangkan cuan dan punya personal branding nih beliau ini. Nah itu gimana pandangan Coach Berry? Jadi awal gue inget banget dulu lari, posting segala macam ya nggak ada yang komen, orang-orang juga nggak aware lah sama olahraga lari. Apaan sih lari gitu? Apa sih lari lebih keren basketan atau futsal segala macam kan? Ya gue konsisten aja. Ternyata lari tuh enak dan banyak banget manfaat yang gue dapat dari lari. Ya udah gue konsisten ngajak teman-teman. Nyata ketemu sama teman-teman, mereka juga punya niat yang sama, mau nurutin berat badan, mau mulai olahraga. Udahlah ketemu dan kita bikin grup tuh waktu itu, grup WhatsApp The Bearded Runners. Kita latihan setiap Ahad. Yang datang ya kadang 2 orang, 3 orang, kadang pekan berikutnya nggak latihan segala macam, nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja dan gue ikutin event-event segala macam dan terus posting. Sampai akhirnya mulai banyak yang kumpul, terusnya ternyata nggak cuma di daerah Jakarta, Bekasi, Bogor aja, banyak permintaan dari Jogja, Surabaya, minta tolong diajarin dong lari itu gimana sih yang benar. Ya gue sharing aja di media sosial, nih cara lari yang benar, napas yang benar gimana, tekniknya yang benar gimana kalau cedera nanti penyembuhannya gimana. Jadi bertahap tuh gue ceritain aja, ya ini aja ngevlog biasa gitulah seadanya. Dan banyak yang respon, Masya Allah. Banyak yang respon akhirnya, coach boleh nggak kita bikin misalnya di Jogja? Ya boleh, nggak apa-apa. Ternyata berkembang lagi di Jogja. Oh, ada ini ya, Buntut Dagang ya. Buntut Dagang sama Mas Sweet di Jogja ya. Mas Sweet, Masya Allah. Ustadz Amihan, banyak di Jogja itu termasuk yang aktif lah. Dan banyak di Cirebon juga, di Mahata Sunnah itu, di Surabaya, di Makassar, di Melaboh, Aceh, di Karawang, ada 12 tuh. Salah satu lagi di Saudi itu, di Mekah. Teman-teman yang kuliah di sana ambil S2, calon ustadz kita ya ngerasa perlu olahraga nih biar nggak terlalu gemuk gitu kan. Jadi kalau di Saudi pakai Zoom atau enggak, kita lihat WhatsApp. Oh, WhatsApp. Lihat WhatsApp gitu sama akhirnya sosial gimana tuh media. kalau akhirnya kalau bisa kepikiran kan nggak nyangka kan bisa sampai 12 chapter. Nah itu gimana cara membagi waktunya semuanya agar bisa terjalan dengan lancar gitu kan? Iya, semua. mereka biasanya di sana kita kasih PIC-nya masing-masing. Kita PIC-nya masing-masing. Terusnya kalau kita kalau nggak terlalu jauh sih bisa kita samperin, misalnya ke Cirebon, kita bikin event naik Ciremai, waktu itu teman-teman naik Ciremai, Gunung Ciremai sama-sama. Ada juga ke Jogja, kita lari di UGM. Masya Allah. Gitu.
Nah sampai akhirnya bikinlah aparel tentang lari ini, nyobain celana tuh. Awalnya memang untuk kebutuhan sendiri, gue suka lari jauh, tapi kok susah banget beli di pasaran itu celana yang nutup aurat. Nutup aurat susah banget itu. Ada kalau panjang kadang terlalu ketat gitu. Akhirnya coba bikin lah satu sampel, terusnya kasih tahu temen mau beli nggak gini. Ternyata minatnya tinggi. Awalnya dari teman-teman komunitas. TBR memang banyak banget bantu untuk lahirnya Beard ini. Awalnya memang dari The Beard Runners komunitas gitu. Sampai akhirnya kita jual untuk umum juga. Gitu. Kita jual untuk umum, peminatnya banyak, luar biasa. Sampai akhirnya datanglah investor yang ngobrol sama Ane untuk bisa invest dan bantu di digital marketingnya ya. Masya Allah, Ane dapat tim digital marketing yang luar biasa. Gitu. Jadi akhirnya kita iklan di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Google semua sama dari tim ini. Timnya udah alhamdulillah expert. Punya usaha, terus dia punya bisnis, bisa nggak sih Coach Berry berjalan berbarengan gitu menurut pandangan lo sendiri? Mungkin kayak temen gue nih punya usaha mie ayam, katakanlah mungkin mie ayam, tapi dia juga punya apa nih pekerjaan juga nih, mungkin dia pekerjaan di salah satu bank apa. Berjalan berbarengan menurut pandangan lo bisa nggak tuh Coach Berry? Sebenarnya untuk memulai sih sah-sah aja, yang penting kita akadnya jelas ya, jadi jangan sampai mengganggu pekerjaan utama kita. Yang terjadi sama gue seperti itu, karena awalnya memang coba aja, ternyata responnya cukup besar dan aparel olahraga yang muslim itu ya gue lihat waktu itu belum ada gitu, dan ketika gue masuk gue ngerasa nih kans untuk besarnya akan dapat gue untuk menjadi yang pertama yang gue branding pakaian olahraga untuk muslim kan gitu. Ternyata benar. Ketika kita launching sekian piece laku, kita naikin 2 kali lipat laku, naikin 10 kali lipat tetap laku dan habis. Dan waktu itu sambil kerja. Iya sambil kerja. Waktu itu gue usahain tuh sebelum berangkat kerja, gue kadang ketemu sama orang-orang konveksi, terusnya harus nganter barang ke toko. Waktu itu temen gue ada yang bantu untuk pengiriman. Jadi pagi-pagi tuh, habis subuh gue udah berangkat kerja tuh. Jam 7, gue udah buru-buru harus berangkat kerja. Nanti pulang kantor itu, gue harus siap-siap lagi. Misalnya terima orderan, terusnya packing-packing. Gue pernah cerita juga tuh. Sampai kadang ketiduran sampai jam 12 sambil packing. Ya masih di kamar bareng istri. Packing sampai penuh di kamar itu. Lu berdua sama istri? Sama istri. Awal tuh sama istri gue minta pegang ini ya, sosial media. Kan dia di rumah ya, ibu rumah tangga. Pegang sosial media, jadi kalau ada yang terima orderan, handphone admin atau CS dia yang pegang. Gitu. Gue bagiannya personal branding waktu itu sama ke komunitas-komunitas. Berarti yang gue tangkap sini dari statement lo ini Coach, bahwa pekerjaan itu yang enak dilakukan oleh pasangan suami istri. Misalnya suami istri itu bisa bersinergi, berbarengan, akhirnya ya kayak tadi istri lo itu yang bagian admin, semuanya packing, kalau lo bagian yang personal branding ya, mungkin buat awal usaha nih, teman-teman bisa kayak gitu juga ya, Coach ya. Terus akhirnya baru meng-hire tim, meng-hire nggak langsung tiba-tiba kayak gini kan Coach ya. Betul. Jadi kita mulai dari yang ada aja, dari yang kita punya, dan keraguan pasti ada sama temen-temen. Laku nggak ya kalau gue jualan? Jangan mikir gitu, cobain aja dulu. Jalan aja dulu dan sambil belajar gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi waktu ketika lo pertama kali memutuskan resign tuh dari pekerjaan lo tersebut, itu sangat berat atau mungkin lo udah punya udah deh nanti gue punya pegang sekian sampai nanti mungkin umur gue 60 pensiun mungkin ya kalau ya si umur panjang Coach. Nah itu lo yakin gak? Tapi nggak gampang. Sedangkan dulu di tempat yang dulu kan lo dapat istilahnya tanggal 25 dapat gajian. Nah ini kan lo resign, itu gimana pertama kali? Apa lo udah diskusi sama istri lo udah matang-matang? Akhir lo sekarang kan setiap hari udah available kan, nggak kayak dulu kan? Dulu nggak bisa nih di hari Rabu ya, nggak bisa, susah. Biasanya dia Sabtu atau Ahad ketemuannya. Itu gimana tuh pas pertama kali akhirnya lo bisa memutuskan untuk udahlah gue resign lah akhirnya karena mungkin sudah ada investor atau bagaimana Coach? Iya, yang gue bilang tadi, ketika kita mulai sambil kerja, sambil usaha, dan kita lihat kansnya itu gimana ke depannya. Kalau memang bertumbuh dan kita punya planning yang bagus, ya gue yakin banget. Artinya rezeki itu ya dari Allah. Jalannya lewat mana aja gitu. Pokoknya kita
berhenti dari satu pekerjaan terusnya berhenti rezekinya, enggak lah kan, gitu kan mikirnya. Dan gue ngerasa di sini cukup bagus ya kansnya, artinya ketika apalagi ada tawaran dari temen dari investor yang untuk membesarkan ini, masya Allah itu tim gue juga luar biasa hebat untuk support dari Beard ini. Dia nyiapin tim kreator juga, konten kreatif segala macam, tim penjualan dan CS segala macam udah disiapin. Artinya gue ngerasa ini akan besar gitu, dan gue ngerasa ini bisa kalau kita usaha dan ada sesuatu yang lebih, ada yang bisa kita kasih juga sama orang lain, sama komunitas kita yang udah membesarkan kita. Kita support juga buat komunitas jadinya, dan ngerasa lebih enak gitu. Ini uang kita nih, hasil usaha kita. Komunitas butuh apa kita support. Ya berbagi juga sama teman-teman yang lain. Ngerasa lebih bermanfaat aja. Wah, jadi satu keyakinannya kalau udah yakin lu baru memutuskan untuk keluar ya pos JBR. Iya, jangan terlalu terburu-buru juga. Artinya dicoba aja dulu, boleh sambil kerja, yang penting waktunya diatur ya, jangan sampai melanggar aturan kerja kita kan. Kemudian lihat bertumbuh atau enggak gitu kan. Kalau memang wah kemungkinan akan bertumbuh nih, ya insya Allah banyak berdoa, minta petunjuk, akan ada seperti rasa oh iya deh, dikasih keyakinan gitu kan, dikasih keyakinan ya udah kita jalan. Nah teman-teman, ini dia salah satu brand dari Beard Indonesia tuh, Real Man Sportwear. Ini yang bikin lo juga nih coach. Iya, itu dibantu sama temen gue waktu itu. Gue nggak bisa desain nih. Ada teman di komunitas di TBR itu namanya Kang Kipo. Awalnya bantu bikin desain. Awalnya gitu loh. Bayangin gue nggak bisa apa-apa waktu ini, desain gue nggak bisa gitu kan. Dan gue cuma berusaha untuk personal branding aja, jualin. Jadi yang support banyak teman-teman awalnya. Masya Allah. Iya gitu. Ini desain dulu. Berarti lo awal juga nggak bisa desain? Nggak ngerti gue. Nggak ngerti. Lo gue juga lo kalau bikin. Lo Nggak bisa. Lo bayangin. Nih nanti ya, Masya Allah kan. Lo lihat Real Man Sportwear. Iya. Nah, jadi lo bener-bener modal personal branding dan semua teman-teman pada mendukung coach Iya, ya. teman-teman dari Veteranus, Masya Allah punya dukung. Nah, ini coach untuk ini topi ya coach ya. Ya, ini salah satu produk kita topi. namanya topi Beard Cap. Nah, serinya seri Berlin Marathon. Berlin Marathon. Iya, jadi di dunia lari itu ada istilahnya itu lebarannya orang-orang lari. Yang paling terkenal itu Boston Marathon dan Berlin Marathon. Jadi gue bikin seri itu. Kalau teman-teman lari pasti tahu. Oke, gue mau lari nanti habis dari sini. Habis itu gue mau lari pulangin, gue mau lari ke Depok. Kalau gue kuat, Berlin. Mantep juga nih. Mantap. Kapasin, kayak Bang Yusuf. Kayak mantep coach ini kalau orang mau beli ini di mana coach? Nah, bisa ke website kita www.beardindonesia.com atau di Instagram kita Beard Indonesia gitu. Ini itu BRLN kepanjangannya tadi apa coach? Berlin Marathon. Oh, Berlin Marathon. Negara Berlin. Oh, berarti kalau Jogja juga ada Jogja. Marathon. Kita bikin seri Boston Marathon sama Berlin itu. Jadi ini sebenarnya ini juga ceritanya topi model ini, five panel ini terkenal banget di luar. Ada satu merek yang namanya Ciele. Nah itu gue beli, harganya di sono tuh lagi diskon aja 800.000. Diskon 800.000? Iya, gue import, gue coba pakai. Gue bilang, gue sih bisa bikin ini, gitu kan. Gue datang ke tempat topi itu, salah satu tempat topi yang bagus di Bandung lah, brand-brand besar bikin di sana. Gue kasih sampel, bisa bikin. Ya, jadi gue kasih harga lebih murah kalau di sini dengan bahan yang mirip banget. Segini kalau orang pengen. Ini harganya 200.000. 200.000. Itu dapat tempatnya juga dari Nah Beard. itu pouch. Ini bisa dibawa kalau mau safar, bisa taruh sabun, sampo. Oh betul. Iya kan? Travel pouch anti air. Anti air. Biasanya dapat stiker. Tadi lupa gue kasih Oh iya, stiker. Masya Allah. Terusnya dapat ebook. Ebooknya itu Happy Diet. Jadi gue bikin ebook Happy Diet. Jadi buat yang mau diet tapi nggak tersiksa, tetap makan enak, itu ada ebooknya gue bikin. Gue kasih free juga buat teman-teman yang beli produk Beard. Masya Allah. Terusnya juga bisa masuk wadah satu komunitas di Telegram namanya Beard Brothers. Coach ini follow IG-nya apa nih Coach? Buat teman-teman yang belum tahu Coach.
Beard IG? Indonesia. Beard Indonesia, nanti gue cantumkan di bawah sini. Iya. IG-nya Beard Indonesia. Kalau IG-nya Cosberry nanti gue cantumkan juga di bawah sini. Pelari berjenggot. Oh, pelari berjenggot. Dulu awalnya itu nama di Beard Runners itu nama Instagram pribadi gua karena akhirnya bikin komunitas, akhirnya gua kasih untuk pakai. komunitas itu. Nah, aku pikir apa ya yang deket-deket. Oh, di Beard Runners kan artinya pelari berjenggot. Akhirnya gua bikin satu lagi akun pribadi pelari berjenggot. Di follow ya IG-nya Cosberry, pelari berjenggot. Terus kalau Facebooknya juga ada Coach. Facebook aneh. Facebook inti Berry Abu Virus. Berry Abu Virus. Kalau Facebook ini Beard Indonesia. Beard Oh, Indonesia. Beard Indonesia juga nih. Nanti gue cantumkan semua di bawah sini ya. Iya. Nanti lo follow semuanya, lo ramekan, lo viralkan semuanya dagangannya Cosberry dan teman-temannya, masya Allah. Nanti buat kalau boleh tahu Coach, untuk target jangka pendek atau jangka panjang itu seperti apa dari pandangan Cosberry sendiri? Oh, Beard Indonesia. Buat Beard Indonesia sekarang memang targetnya kita lagi branding untuk jadi pakaian olahraga untuk muslim. Dari mulai awal aneh gabung sama tim itu, sekarang mereka kan ada advertiser, ada sekitar 6 orang itu yang bagian iklan ya. Memang sekarang lagi brand awareness nih, gimana caranya di seluruh Indonesia bisa kenal produk kita. Itu dulu yang lagi dibangun biar brandnya naik seperti itu. Kemudian kedepannya memang kita coba untuk semoga bisa keluar negeri juga ya, gitu. Karena kan pakai iklan, insya Allah lebih mudah. Kita bisa pakai iklan berbayar dan nembak ke negara-negara yang lagi bagus nih perkembangan muslimnya, gitu. Karena brandnya juga Beard kan, umum bahasa Inggris gitu. Real Men Sportwear, jadi bisa masuk ke umum juga buat teman-teman. Yang penting laki muslim bisa pakai. Karena memang karakter kita itu ya gimana caranya nge-brand ini bikin produk selalu nutup aurat seperti itu. Kemudian ya aman lah kalau lo lari-lari kayak gue nih, misalnya lari kan bisa 1 hari atau 2 hari ya. Kalau lagi ultramaraton, ketika datang waktu sholat lo bisa sholat dengan pakaian yang lo pakai. Coach, sebelum kita closing, ada nggak statement dari Cosberry yang melihat para pelaku UMKM yang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang mungkin apa yang ingin lo sampaikan kepada para pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, Coach? Silakan, Coach. Ya, yang pertama adalah niat. Nah, gue inget banget tuh saat kita cerita kalau memang niat jualan itu gimana caranya kita bisa ngasih sesuatu ke orang gitu yang berkah. Seperti gue niatin aja, ya benefitnya. Gue ngerasa gue bikin pakaian ini gimana caranya biar teman-teman bisa nutup aurat ketika olahraga. Teman-teman yang masih pakai celana terlalu pendek ya kita tawarin. Tujuannya ya biar mereka bisa tutup aurat. Ya, kemudian yang kedua adalah gimana caranya kita ngasih nilai tambah? Apa yang bisa kita kasih dulu sama orang-orang dari produk kita gitu. Kemudian jangan ragu. Ya kalau lo mau coba aja dulu gitu. Kadang terlalu overthinking kitanya, laku enggak atau aduh nanti orang komplain segala macam. Ya kita sambil jalan, kita sambil perbaiki itu. Betul. Kendala-kendala itu ada. Yang penting ketika kita nikmatin prosesnya, yang penting jangan lupa bersyukur gitu ya, jangan lupa bersyukur bahwa nanti akan datang kemudahan dari Allah, insya Allah. Dan kita yakin aja kalau rezeki itu kan dari Allah, nggak akan ketukar gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman, jangan ngerasa down ketika memang ada kendala gitu. Tetap aja jalanin usahanya, pasti banyak jalan kok. Dan kolaborasi lah sama teman-teman kayak sekarang nih, misalnya sama Bang Adit gitu kan. Artinya saling memberi manfaat gitu. Betul sekali. Insya Allah itu beberapa kali sama teman-teman yang lain juga ngerasa akhirnya kita ngerasa bersinergi. Bang Cosberry, betul sekali. Betul. Itu sih. Jadi ya harus tetap jalani, jangan terlalu overthinking ya Cosberry ya. Terus yang penting buat lo semua, udah yang ada langsung aja lo pokoknya pede dengan apa yang lo bisa lakukan. Terus jangan pokoknya lo bisa melihat berbagai macam yang ada di saat ini, Coach ya. Pokoknya kadang-kadang orang maunya instan. Yang instan itu hanya ada mie instan ya, Coach ya. Mie instan, Coach. Jadi buat lo semua pokoknya ambil yang baiknya dari Cosberry. Mungkin yang salah itu dari kesalahan gue dan Cosberry, dan semua yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita majukan para pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia di Cosberry ya. Pokoknya kita akan terus maju bersama dan bersinergi dan berkolaborasi bersama siapapun itu juga. Dan ini merupakan wadah buat para pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Cosberry, akhir kata terima kasih ya, masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.